Kita menyadari efek negatif pertarungan Pilpres 2014 dan 2019 di negeri ini masih terasa sampai sekarang. Hingga di ranah seni musik, harus diakui hingga hari ini masih terdapat sekat antara seniman atau musisi masing-masing pendukung capres. Jeleknya, para fans musisi atau band itu ikut-ikut berseberangan dalam membela masing-masing idolanya. Pada kontestasi Pilpres 2014, muncul dua koloni besar pelaku seni, di mana kubu Slank dan kawan-kawan mendukung Jokowi dan barisan kubu Dhani pentolan Dewa 19 mendukung Prabowo. Apakah langkah ini salah? Tentunya tidak. Seorang seniman yang melek politik dan memiliki keberpihakan politik pada dasarnya adalah jauh lebih baik daripada para seniman yang buta politik atau yang pura-pura buta politik akan tetapi diam-diam mendukung suatu kekuatan politik tertentu yang pro-imperialis yang menyengsarakan mayoritas rakyat. Salah satu musisi yang cukup melek politik adalah Ahmad Dhani. Meskipun banyak anggapan terkesan sok tahu dan sombong, tetapi ia secara politik terhitung paham tokoh atau kelompok politik mana yang seharusnya dia dukung, yang sekiranya sesuai dengan interest politik yang dia miliki. Walaupun memang kegandrungannya akan simbol-simbol partai Nazi yang dalam sejarahnya telah membantai jutaan manusia, tetap tidak bisa ditolerir. Akan tetapi, ia paham bahwa hidup seniman sebagai bagian dari masyarakat juga tergantung pada keputusan politik. Karena itulah, ia di berbagai video, baik itu berupa podcast ataupun acara lainnya, ia selalu menyuarakan bahwa seniman adalah kaum yang cukup sulit hidupnya, terkait hak royalti dan sebagainya. Selain itu, seniman juga tidak bisa mengajukan pinjaman atau hutang ke bank karena tidak punya penghasilan tetap selayaknya pekerja kantoran. Dan akhirnya, belum lama ini, pemerintah yang sekarang ini mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 yang salah satu poinnya adalah bahwa kekayaan intelektual seperti lagu dan film bisa dijadikan sebagai jaminan hutang. Sosok lain adalah Bim Bim Slank. Ia bersama Slank dan Glenn Fredly pada 5 Juli 2014 mengorganisasi musikus lain untuk menjadi relawan politik Indonesia dalam Pemilu Indonesia ke-12 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Bahkan hingga membuat single dan video klip bertemakan pemenangan Jokowi kala itu. Juga gelaran konser kotak-kotak dan konser berbau kampanye bersama Oppie Andaresta dan musisi lain. Hingga pada akhirnya saat ini, band yang dulunya dikenal terkesan apatis terhadap politik dan memiliki deretan lagu yang liriknya kritis terhadap pemerintah, akhirnya sekarang malah mendapat predikat di mata masyarakat Indonesia sebagai band plat merah. Kembali lagi ke konteks awal, yaitu terkait pertanyaan sejauh mana langkah penguasa politisi maupun aktivis politik bisa diterima ketika mendekati para seniman. Bagi IPM, sejauh kepentingan politik yang diusung penguasa, para politisi dan aktivis politik itu bertujuan untuk menyejahterakan dan menyelamatkan rakyat, maka pendekatan mereka terhadap para seniman masih bisa ditolerir. Akan tetapi, jika mereka hanya melakukan pendekatan guna kepentingan pribadi mereka, baik itu untuk memperkaya diri lewat kekuasaan maupun hal lainnya, maka langkah penguasa, politisi, dan aktivis politik tersebut sudah tidak bisa ditolerir. Untuk itu, para seniman harus melek politik, mau belajar politik karena popularitas mereka pada dasarnya adalah hal yang cukup penting dalam setiap kontestasi politik, walaupun memang bukan hal yang paling penting. Kesimpulannya, hubungan kolaboratif antara penguasa, politisi, aktivis politik, dan seniman harus senantiasa dijaga dengan syarat kolaborasi tersebut memang sebenar-benar bertujuan untuk kemaslahatan rakyat banyak dan bukan untuk kepentingan pribadi si politisi belaka. Para aktivis politik sejati secara esensial adalah penyambung lidah rakyat, sementara seniman adalah pihak yang memberikan unsur keindahan atau estetis pada perjuangan politik untuk rakyat. Jika kita ingat, ada ungkapan musikolog Indonesia Amir Pasaribu. Ia menyebut, 1000 kali seniman tak berpolitik, 1000 kali pula politik mencampuri seni dan seniman. Kita memaknainya
Frasa seniman berpolitik adalah posisi. Seniman di tengah kehidupan bangsa dan masyarakatnya bukanlah penonton, melainkan pemikir, peserta, yakni peserta yang bergiat menyelamatkan bangsanya dari kerugian besar. Peristiwa keterlibatan Bim Bim Slank dan kawan-kawan dan juga Dani Dewa 19 dan kawan-kawan di panggung musik politik lalu adalah kembalinya spirit Amir Pasaribu dalam bermusik yang tak alergi terhadap keterlibatan politik. Politik bukanlah iblis yang mesti dihindari, melainkan dirawat dan dibersihkan bersama dalam kepemimpinan rakyat. Kita tahu, Amir Pasaribu, C. Simanjuntak, Sarbini, W.R. Supratman adalah leluhur musik yang diproduksi revolusi. Karakter mereka dibentuk dan ditempa di alam politik yang keras dalam pencarian notasi budaya. Mereka adalah musikus dan sekaligus aktivis. Musikus semacam Amir tahu betul bahwa politik tak merusak dunia musik yang ditekuninya, melainkan saling mengisi dalam konteks kebangsaan yang luas. Politik tidak berada di pihak yang mengeksploitasi. Kebudayaan yang tak kalah dari politik itu bisa kita baca dari bagaimana kebijakan politik bersikap pada musik, film, teater, sastra, buku, tari, seni rupa, yang kemudian dihimpun dalam satu frasa baru yaitu ekonomi kreatif. Dan frasa ini adalah frasa politik karena berkaitan dengan visi kebudayaan dan politik anggaran yang menyertainya. Makin sedikit anggaran yang disediakan, makin mudah menilai keberpihakan politik terhadap kemaslahatan kebudayaan. Dalam sejarah pemilu di Indonesia, ada 3 bentuk keterlibatan seniman. Yang pertama, pemilu 1955 melahirkan keterlibatan seniman dalam satu struktur barisan, organisasi, atau sanggar. Dalam sejarah pemilu di Indonesia, ada 3 bentuk keterlibatan seniman. Yang pertama, pemilu 1955 melahirkan keterlibatan seniman dalam satu struktur barisan organisasi atau sanggar. Seniman berpolitik dalam organisasi seperti Lekra, Lesbumi, dan LKN. Ketika rezim Soekarno tumbang, keterlibatan seniman dalam politik berubah. Era Soeharto, seniman dilarang berpolitik praktis bersamaan dengan penyusutan partai. Keterlibatan seniman dalam politik pun semata bersifat panggilan dan penghibur tanpa ada tawar-menawar kepentingan selain bayaran. Seniman sebagai boneka politik tanpa daya tawar itu berlangsung puluhan tahun. Dalam pemilu 2014 tadi, muncul keterlibatan yang berbeda dengan 2 model keterlibatan sebelumnya, yakni keterlibatan yang cair dan tanpa bayaran. Keterlibatan yang bersifat sukarela ini bersifat ad hoc, tanpa ada iming-iming uang kecuali panggilan jiwa untuk menjadi peserta dan bukan penonton politik. Dalam sejarah, pemilu 2014 jumlah keterlibatan relawan seni, terutama dimotori musikus yang memiliki lapisan pengikut yang luas adalah terbesar dan tiada tanding. Mereka tak diikat oleh organisasi yang bersifat partisan, melainkan jaringan teknologi komunikasi. Walau bukan pendukung partai politik tertentu, mereka hadir menyuarakan apa yang disebut Amir Pasaribu sebagai cara memikirkan nasib kemajuan bangsanya dalam pemikiran semua segi hidupnya. Terakhir, kita berharap gelaran pemilu serentak pada 2024 nanti akan lebih sehat. Panasnya kompetisi tidak meninggalkan jejak sengit permusuhan yang berlarut-larut. Politisi yang lebih elegan untuk siap menang dan siap kalah. Seniman terlibat politik secara lebih elegan dan tentunya masyarakat pemilih lebih memiliki rasionalitas dan kecerdasan dalam menentukan pilihan. Sekian episode kali ini. Jika kalian suka, share channel ini dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Salam sehat musik Indonesia.